Saudara-saudara sekalian, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza ja'aka alladziina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum. Apabila datang orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami, maka sapalah dengan salamun 'alaikum. Untuk itu izinkan saya menyapa semuanya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, video kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang berhubungan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni membesarkan dan menguatkan Al-Qur'an, membesarkan dan menguatkan Al-Qur'an. Saudara-saudara sekalian, Allah menghendaki keimanan, bukan semata keislaman. Ini poin pertama yang akan kita bahas. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil a'rabu amanna." Orang-orang Arab itu berkata, kami telah beriman. Qul, katakanlah Muhammad, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang Arab yang mengaku beriman itu, kalian belum beriman, tetapi katakanlah aslamna, kami telah berislam. Walamma yadkhul iman fi qulubikum, tapi iman belum masuk ke dalam hatimu. Jadi ayat ini kita melihat dengan terang sekali, tanpa perlu ditafsirkan, tanpa perlu diurai bahwa berbeda amanah dengan aslamna. Jadi orang Islam, keislaman berbeda dengan keimanan. Amanah itu berbeda dengan aslamna. Saudara-saudara sekalian, perbedaan ini dapat kita lihat dengan lebih terang lagi pada surah Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah membedakan 10 derajat orang di hadapan Allah. Yang pertama Allah katakan innal muslimina wal muslimat. Jadi ini orang-orang muslim, sesungguhnya orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Di atasnya itu derajat yang kedua adalah wal mu'minina wal mu'minat. Jadi sangat terang, sangat jelas bahwa menjadi muslim berbeda dengan menjadi mukmin. Jadi wal mu'minina wal mu'minat. Jadi orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Wal qanitina wal qanitat, kemudian was-shadiqina was-shadiqat, kemudian was-sabirina was-sabirat, kemudian wal khashi'ina wal khashi'at, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was-shaimina was-shaimat. Ini ada juga was-shaimina was-shaimat. Kenapa tidak ada wal musallina wal musalliyat? Ya, jadi ini tentang sesuatu yang berbeda. Nanti akan kita bahas apa perbedaan tentang as-siyam dengan as-saum. Kemudian yang ke-9 wal hafizina furujahum wal hafizat, orang-orang yang menjaga kesuciannya laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang derajat yang paling tinggi itu wazakirinallaha katsira wazakirat, orang yang banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, menyebut kalamullah, menyebut perkataan Allah yang banyak. Wazakirat, dan baik itu laki-laki maupun azzakirat, perempuan yang banyak menyebut perkataan Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang ke-10 ini, derajat yang tinggi ini, inilah derajat yang disitulah posisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan derajat yang ke-10 inilah yang menjadi panutan yang harus kita kejar, yang harus kita capai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada teladan yang baik. Apa itu? Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir
wa zakarullaha katsira, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, dan wa zakarullaha katsira, dan menyebut-nyebut perkataan Allah begitu banyak. Jadi saudara-saudara sekalian, ini adalah derajat yang tinggi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita untuk menjadi naik satu derajat saja, satu tingkat saja, yaitu dari al-muslimin menjadi al-mu'minin. Jadi naik saja satu tingkat, itu sudah tingkat aman. Allah katakan innal muslimina wal muslimat, naik satu tingkat menjadi wal mu'minina wal mu'minat. Kenapa dikatakan di situ angka aman, di situ tingkat aman? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 47, dan ini adalah firman Allah, shadaqallahul azim, Allah Maha benar, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sungguh kami berhak, tugas kami untuk memberikan pertolongan kepada al-mu'minin, bukan al-muslimin. Jadi saudara-saudara sekalian, kiranya ini menjadi jawaban bahwa segala kesulitan hidup sebagai kaum-kaum yang terkebelakang atau kaum-kaum yang tertindas di muka bumi ini, jawabannya adalah kita perlu menaikkan satu tingkat kehidupan kita dari muslimin menjadi mukminin, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ulangi, waqalatil a'rabu amanna, orang-orang Arab datang ke Rasulullah dan mengatakan amanna, kami telah beriman. Qul, katakanlah Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, kalian baru Islam, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman, ya, iman itu percaya pada perkataan Allah, percaya pada firman Allah, percaya pada isi Al-Quran, itu belum masuk di pikiran kalian. Hanya pengakuan, bersyahadat, ya, bersyahadat bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu muslim. Akan tetapi bersaksi, memahami, sami'na, mengerti perkataan-perkataan Allah, itu baru disebut dengan al-mu'minin. Karena itu Allah katakan, sekiranya kalian itu mukmin, ya, sekiranya kalian ini mukmin, ada pada tingkatan yang kedua, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir untuk mengakses, untuk menguasai orang-orang mukmin. Hari ini kita bisa melihat fakta bagaimana orang-orang kafir menguasai orang-orang muslim, karena memang mereka baru muslim, belum mukmin. Surah An-Nisa ayat 141. Saudara-saudara sekalian, jadi Allah menghendaki keimanan, mukminnya. Allah menghendaki kita mukmin, dan Allah bukan sekedar menghendaki Islam. Di dalam Al-Quran, allazina amanu wa amilus sholihat, itu diulang oleh Allah 50 kali. 50 kali Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang beriman dan beramal soleh, dan bukan sekedar orang-orang yang muslimin, bukan sekedar orang-orang Islam. Saudara-saudara sekalian, poin ini akan mengantarkan kita sebuah petunjuk bahwa orang mukminlah yang bisa membesarkan dan menguatkan Al-Quran. Jadi tema kita tentang membesarkan Al-Quran dan menguatkan Al-Quran. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mukmin. Karena itu jadilah mukmin dan jangan sebatas menjadi muslim. Karena orang mukminlah yang akan bisa membesarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat 9, silahkan dibuka Al-Quran kita, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian membesarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, membesarkan kalamullah, membesarkan kalam Rasulnya,
karena Rasul itu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul itu berkata dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besarkanlah itu, berkasarkan perkataan Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam bentuk wahyu. Watwaqiruhu, dan kuatkanlah. Saudara-saudara sekalian, di dalam gambaran ini Allah menghendaki, di dalam ayat ini Allah menghendaki tidak ada yang lebih tinggi di pandangan orang mukmin, bagi orang mukmin lebih dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran adalah kitab yang layak untuk dinafarkan, layak untuk dirantaukan, layak untuk dituntut agar kita bisa memahami kandungannya. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Di dalam surah Muhammad ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina amanu bima unzila ala Muhammad, yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad? Yang diturunkan kepada Muhammad adalah sebuah kitab, satu kitab, yakni kitab Al-Quran. Jadi yang diturunkan kepada Muhammad SAW adalah kitab ini saja, satu-satunya kitab yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dibesarkan dan dikuatkan. Wa huwal haqqu min rabbihim. Ini adalah kitab, ini adalah kebenaran, ini adalah al-haq yang datang dari Tuhan mereka. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu datang dari Tuhanmu dan janganlah menjadi orang-orang yang ragu. Famaza ba'dal haqqi illa dhalal. Apa setelah Al-Qur'an ini? Apa setelah al-haq ini kecuali adalah kesesatan. Saudara-saudara sekalian, jadi membesarkan Al-Quran, membesarkan Al-Quran di atas semua pandangan-pandangan manusia, perkataan-perkataan manusia, itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Isra, silahkan dibuka surah Al-Isra ayat 45-46. Wa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau membaca Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minun. Jadi kami menjadikan antara engkau dan orang yang tidak beriman bil akhirah, pada akhirat, hijaban masturo. Jadi kami jadikan engkau dan di antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman itu ada hijab, ada penutup yang menutupi. Apabila Al-Quran dibaca, ya, orang-orang yang tidak beriman tidak bisa memang mengerti, tidak bisa mengerti kandungannya, tidak bisa mengerti pesan-pesan dari Al-Quran. Bagaimana mereka bisa membesarkan Al-Quran? Allah katakan, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna. Kami jadikan antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman. Jadi hanya orang yang beriman saja yang bisa membesarkan Al-Quran, karena yang tidak beriman ada hijab, ya, ada hijab yang membuat mereka tidak beriman. Saudara-saudara sekalian, sering mungkin kita dengar ada narasi-narasi iblis katanya lebih tahu Al-Quran, lebih alim. Allah Subhanahu wa taala membantah itu, ya. Yang tidak beriman itu punya hijab untuk tidak bisa memahami Al-Quran. Wa iza zakarta rabbaka fil Quran, apabila engkau menyebut perkataan Allah saja, wahdahu, satu-satunya perkataan Allah saja di dalam Al-Quran, wallau ala adbarihim nufura, mereka itu akan berpaling ke belakang. Kenapa? Karena mereka la yu'minun, mereka tidak beriman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang menyambut, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah, ya, sambutlah apa yang dipanggilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, lima yuhyikum, yang bisa memberikan penghidupan pada kalian. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka akan berpaling, wallau ala adbarihim nufura, mereka berpaling ke belakang dan menjauh. Saudara-saudara sekalian, dalam Quran surah Az-Zumar, ya, bacalah surah Az-Zumar
Surah Az-Zumar ayat 45, Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan idza zukirallahu wahda, apabila perkataan Allah saja disebut, perkataan Allah satu-satunya, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Jadi kesal hati, ya. Siapa yang kesal hati? Orang-orang la yu'minuna, yang tidak beriman pada akhirat. Wa idza zukira alladzina min dunihi, apabila disebutkan nama-nama selain Allah, pandangan-pandangan, pendapat-pendapat selain Allah, ya, idzahum yastabsyirun, mereka senang dengan pandangan-pandangan itu, mereka bergembira dengan pandangan-pandangan itu. Jadi kalau ayat-ayat Allah mereka tidak bergembira, dan apabila pandangan-pandangan dari manusia mereka bergembira. Saudara-saudara sekalian, mengapa demikian? Karena mereka hakikatnya tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bal aktsaruhum inna aktsaruhum la yu'minuna aktsaruhum billah, mereka tidak beriman sebagian besar mereka kepada Allah, kepada perkataan Allah. Balhum musyrikun, justru mereka itu adalah orang-orang yang menyekutukan perkataan Allah. Mereka mengatakan ada yang sama, ada yang sebanding dengan Al-Quran. Mereka menyekutukan Al-Quran. Mereka mengatakan ada sumber hukum selain Al-Quran. Mereka mengatakan ada yang benar juga selain Al-Quran. Ya, ini namanya balhum musyrikun. Mereka hakikatnya tidak beriman kepada Al-Quran sebagai innal huda hudallah, sesungguhnya petunjuk adalah petunjuk dari Allah. Tapi mereka juga beriman pada mempercayai adanya petunjuk-petunjuk selain dari Allah. Saudara-saudara sekalian, membesarkan Al-Quran hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang allazina wa amanu bima unzila ala Muhammad, orang-orang yang beriman pada yang diturunkan kepada Muhammad, yang diturunkan yaitu Al-Quran. Orang-orang yang apabila disebutkan ayat-ayat Al-Quran mereka senang, dan bukannya senang kalau disebutkan selain dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, saudara-saudara sekalian, bagaimana bentuk membesarkan, bagaimana gambaran membesarkan Al-Quran? Poin ini akan menjelaskan bahwa Al-Quran hendaklah dijadikan kitab pelajaran satu-satunya sebagai pelajaran petunjuk dan rahmat. Kitab pelajaran satu-satunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, am lakum kitabun fihi tadrusun, apakah kalian punya kitab yang kalian pelajari, ya, sehingga kalian itu berpaling dari Al-Quran? Apakah am lakum kitabun fihi tadrusun, apakah kalian punya kitab yang kalian pelajari? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka li basyarin, tidak pantas, ya, tidak pantas seorang manusia ayyutiyahul kitab, apabila Allah sudah memberikan kitab, dan Allah sudah memberikan kita kitab Al-Quran ini, wal hukma, dan hukum, yang dimana di dalamnya ada hukum-hukum, wan nubuwah, dan juga telah diberikan kenabian. Mereka summa yaqulu linnasi kunu ibadan li, lalu mereka mengatakan kepada manusia, jadilah pengikutku. Itu sangat tidak pantas kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kitab masih berkata kepada orang-orang, jadilah pengikutku. Walakin kunu rabbaniyin, perkataan yang pantas adalah mengatakan, jadilah kalian didikan Rabb, didikan Allah, jadilah pelajar-pelajar Allah, jadilah orang yang mempelajari kitab yang diturunkan oleh Allah. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, apa yang engkau ajarkan dari Alkitab itu, apa yang engkau ajarkan adalah ajaran-ajaran Allah, bukan ajaran-ajaran pribadimu, bukan ajaran-ajaran kelompokmu, bukan ajaran-ajaran golonganmu, tetapi kunu rabbaniyin, jadilah ajaran-ajaran Rabb. Bima kuntum tu'allimunal kitaba, karena kalian mempelajari kitab yang diturunkan Allah, wa bima kuntum tadrusun, dan kalian mempelajarinya. Surah Al-Imran ayat 79.
Saudara-saudara sekalian, Al-Quran tidak sekedar dibaca, ya. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua hal selain sekedar membaca. Allah memerintahkan untuk Iqra, bahkan ayat pertama dalam diturunkan oleh Allah adalah Iqra, bacalah kandungannya. Ya, Allah katakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah-mudah dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua Allah katakan rattil. Sejak awal Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Muzammil, Allah memerintahkan bahwa jadikan malam-malam kalian itu sebagai kesempatan, sebagai waktu untuk mendata, mempelajari setiap kosakata, setiap ayat, setiap kata, setiap huruf dari Al-Qur'an. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tambahkanlah sepertiga malam kalian itu dengan rattil Quran, mendata kata demi kata, ayat demi ayat, huruf demi huruf dari Al-Quran, yakni mempelajari Al-Quran. Itulah bentuk keimanan, bentuk tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian, jadilah pelajar-pelajar Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memudahkan Al-Quran. Tidak ada pelajaran yang lebih mudah dari Al-Quran karena Allah yang memudahkannya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian mudah, Allah tidak menginginkan kalian sulit. Karena itu Allah dalam surah Al-Qamar, buka surah Al-Qamar 4 kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 4 kali Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar. Saudara-saudara sekalian, dua ayat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Afala yatadabbarunal Qur'an?" Mengapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kenapa kalian tidak mendalami Al-Qur'an, tidak menghayati Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ya, atau adakah yang menutupi pikiran kalian? Nampaknya jawabannya adalah begitu banyak, ada begitu banyak kitab-kitab yang lebih dipelajari sehingga tertutupilah Al-Quran sebagai pelajaran. Allah pun mengatakan, itu tadi dalam surah Muhammad ayat 24, Allah pun mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbarunal Quran, jadi kata-kata yang sama tetapi ekornya berbeda. Allah katakan, afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran bukan datang dari Allah, pasti di sana banyak kontradiksi di dalamnya. Di Al-Quran ini tidak ada satupun kontradiksi, tidak ada satupun kata, tidak ada satupun ayat yang terkontradiksi, yang bertentangan dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala dengan maha besarnya mengumumkan kepada dunia, kitab ini zalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada penulis, pengarang buku yang berani menulis dalam bukunya, tidak ada keraguan dalam buku saya ini, tidak ada. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan menampakkan ketuhanannya, kemahatauannya, kemahatinggiannya, mengatakan zalikal kitabul la raiba fi. Kenapa? Karena ini adalah min indillah tanzilun minar rahmanir rahim, diturunkan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi menyatakan bahwa kitab yang diturunkan kepada hambanya, kepada Muhammad, tidak ada yang bengkok sedikit pun. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, kepada Muhammad, dan tidak menjadikan ada satu bengkok pun, tidak ada yang salah-salah di dalam Al-Quran ini. Sehingga mempelajari satu ayat akan menghubungkan kita dengan ayat-ayat yang lain, dan itulah bentuk membesarkan dan menguatkan Al-Quran. Tanpa sadar hari ini kita mendengarkan dan kita melihat
di hampir semua majelis, di hampir semua mimbar yang dibesarkan justru adalah perkataan-perkataan orang-orang terdahulu, perkataan-perkataan dari manusia, bukan perkataan-perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. La yazkuruna illa qalila, la yazkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak menyebut perkataan Allah kecuali sedikit saja. Ya, yang mereka sebutkan banyak adalah perkataan-perkataan dari manusia, pandangan-pandangan dari manusia, pendapat-pendapat dari manusia, sehingga agama ini tampak menjadi agama pendapat, agama pandangan, bukan lagi sebagai agama ayat-ayat. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang beriman, "Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu." Besarkan Al-Qur'an dan kuatkanlah Al-Quran di atas semua kalam-kalam manusia, kaul-kaul manusia. Katakanlah sadaqallahul azim, Allah maha benar dalam segala firman-Nya, dan kami mengatakan sadaqallahul azim, Allah maha benar dalam segala firman-Nya, sementara perkataan-perkataan manusia sehebat apapun, setinggi apapun, itu adalah zon, itu adalah dugaan kebenaran. Wa ma yattabi'una illa zon, banyak manusia tidak mengikuti yang selain azon. Ini adalah al-haq, dan perkataan manusia seluruhnya adalah azon. Saudara-saudara sekalian, Allah menghendaki keimanan. Kenapa? Karena orang-orang berimanlah yang bisa membesarkan dan menguatkan Al-Quran. Sementara orang yang tidak beriman diberi hijab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami kandungan Al-Quran, diberikan penutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak bisa mengakses. La yamassuhu illal mutahharun, Al-Quran ini tidak bisa diakses kecuali orang yang bersih pikirannya, mutahharun. Jadi bukan orang-orang yang berpikiran mempercayai juga perkataan-perkataan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qad tabayyana rusydu minal ghayyi faman yakfur bitaghut, ya, maka siapa yang mengkafiri ke tagut, ya, kafir dulu tagut, baru wa yu'min billah, baru bisa disebut beriman kepada Allah. Karena wa yaral ladzina utul ilma, orang berilmu akan mengetahui bahwa apa yang diturunkan dari Allah itu huwal haq, itulah al-haq, yang diturunkan oleh Allah adalah al-haq. Famaza ba'dal haqqi illa dhalal, apa selain Al-Quran ini kecuali dhalal. Syukran lakum wa sallallahu ala Muhammadin wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.